Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shalfananda. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Sondex yang merupakan salah satu teknik dalam sistem temu kembali informasi, khususnya untuk menangani pencarian berbasis kemiripan bunyi atau phonetic matching. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam dunia nyata, seringkali user itu salah mengetik atau ada banyak variasi penulisan nama, tapi sebenarnya yang dimaksud itu juga sama. Nah, di sini Sondex membantu sistem itu tetap bisa mengerti apa yang dimaksud dari user. Nah, di akhir nanti saya juga akan mendemokan bagaimana algoritma Sondex ini bisa kita implementasikan langsung melalui di codingannya. Oke, masuk masuk ke yang pertama. Jadi di sini Sondex itu adalah metode yang digunakan untuk menemukan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi atau yang disebut sebagai phonetic similarity. Berbeda dengan pencarian biasa yang berbasis ejaan atau ortografi, Sondex ini itu tidak terlalu peduli apakah penulisannya sama persis, yang penting cara pengucapannya itu mirip. Sebagai contoh di sini ada kata sebisiv dan sebisiv. Kalau kita lihat sekilas di situ penulisannya cukup berbeda, tapi sebenarnya kedua kata ini diucapkan hampir sama. Nah, Sondex ini akan menganggap keduanya sebagai sesuatu yang setara dalam pencarian. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Nah, secara garis besar, algoritma Sondex ini tuh cukup sederhana. Pertama, eee, kita kita kata atau token itu akan diubah menjadi, bentuk yang lebih pendek, yaitu, kode 4 karakter. Kedua, proses yang sama juga dilakukan terhadap query atau kata yang dicari oleh user. Dan yang ketiga, sistem akan membangun indeks berdasarkan kode tersebut, lalu, melakukan pencarian menggunakan bentuk yang sudah direduksi tadi. Jadi intinya, Sondex ini itu mengubah kata menjadi representasi bunyi, lalu pencarian dilakukan berdasarkan representasi tersebut. Nah, supaya lebih, jelas bagaimana proses perubahan kata menjadi kode Sondex ini, slide berikutnya nanti saya akan, lihatkan langkah-langkah algoritma secara lebih detail. Nah ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari Sondex-nya, itu algoritmanya. Mungkin kelihatannya agak banyak langkahnya, tapi sebenarnya kalau kita pecah satu persatu itu cukup mudah untuk dipahami. Nah, yang di sini langkah pertama itu kita mempertahankan huruf pertama dari kata. Jadi misalnya kalau kita kata Robert, huruf R-nya itu akan tetap dipakai di hasil akhirnya. Lalu kedua kita akan mengubah huruf-huruf tertentu menjadi angka 0. Huruf yang termasuk di sini itu adalah huruf vokal seperti a, u, e, o, kemudian juga ada h, w, dan y. Kenapa? Kenapa? Karena huruf-huruf ini dianggap kurang berpengaruh terhadap bunyi utama dalam Sondex. Jadi misalnya ada a atau e, nanti akan dianggap seperti kosong. Kemudian langkah ketiga, kita mulai masuk ke bagian utama, yaitu mengubah huruf menjadi angka berdasarkan kelompok bunyinya. Sini kita punya beberapa kelompok, ada B, F, P, V itu jadi angka 1, terus ada C, G, J, K, Q, S, X, Z itu jadi angka 2, D dan T jadi 3, L jadi 4, M dan 6 jadi 5, R jadi 6. Intinya huruf-huruf yang bunyinya mirip itu masuk ke angka yang sama. Kemudian langkah keempat, kita menghapus angka yang berulang secara berurutan. Misalnya ada dua-duanya. Jadi cukup satu saja yaitu 2. Kemudian langkah kelima kita menghapus semua angka 0 yang tadi berasal dari vokal. Dan yang terakhir kita akan menyesuaikan panjang hasilnya menjadi 4 karakter. Jadi kalau kurang 4 kita tambahkan 0 di belakangnya. Kalau lebih dari 4 itu kita potong. Jadi secara ringkasnya tadi saya ulang, jadi kita ambil huruf pertama, terus ubah hurufnya jadi angka, bersihkan duplikasi dari 0, lalu pastikan panjangnya 4 karakter. Oke, supaya langkah-langkah ini nggak cuma di teori saja, di slide berikutnya kita akan coba lihat contoh prosesnya secara bertahap. Oke, sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih kebayang sih bagaimana algoritma Sondex ini bekerja secara nyata.
Ini kita gunakan kata Herman. Nah, langkah pertama itu sesuai aturan tadi, kita ambil huruf pertamanya yaitu H. Jadi H ini akan kita simpan dan tidak akan diubah lagi. Selanjutnya kita proses sisa katanya yaitu Erman. Nah, huruf-huruf vokal seperti E dan A itu akan diubah menjadi nol. Jadi Erman ini menjadi 0 RM 0 N. Nah, bentuknya kita ubah lagi huruf menjadi angka sesuai kelompoknya. R menjadi 6, M jadi 5, N jadi 5. Sehingga kita dapat 06505. Langkah berikutnya, kita cek apakah ada angka yang berulang secara berurutan. Nah, di sini sebenarnya tidak ada perubahan, jadi tetap 06505. Lalu kita hapus semua angka 0 karena itu hanya representasi dari vokal. Jadi sekarang menjadi 655. Terakhir kita gabungkan kembali huruf pertama yang kita simpan tadi yaitu H. Jadi H plus 655 sehingga hasil akhirnya adalah H655. Nah, menariknya kita punya kata Herman yang N-nya 2 di belakang. Hasilnya juga tetap sama yaitu H6555. Artinya Sondex ini memang dirancang untuk mengabaikan variasi kecil dalam penulisan selama bunyinya masih mirip. Oke, setelah kita lihat contoh manual seperti ini, sekarang kita coba implementasikan algoritma Sondex ini secara langsung. Saya akan pindah ke VS Code dulu untuk menjelaskan program sederhananya untuk menunjukkan bagaimana kita bisa otomatis dikonversi menjadi kata Sondex. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi Sondex menjadi Python. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi bernama Sondex ini yang menerima satu parameter yaitu name atau kata yang kita akan proses. Langkah pertama di dalam fungsi ini itu akan mengubah semua huruf menjadi uppercase. Jadi nih, jadi kita ubah jadi uppercase yang dilakukan supaya proses pengolahannya itu lebih konsisten karena eh, kita tidak ingin ada perbedaan antara huruf besar dan kecil. Selanjutnya, kita menyimpan huruf pertama dari kata eh ini first letter. Terus karena dalam algoritma Sondex tadi huruf pertama itu tidak diubah dan akan langsung digunakan untuk hasil akhir. Berikutnya, kita mapping. Di sini kita mendefinisikan aturan converse huruf menjadi angka berdasarkan kelompok tertentunya. Misalnya BP, BFPV ini eh, menjadi satu, lalu ada CGJ K ini seterusnya menjadi dua dan seterusnya lagi. Selain itu, kita mulailah proses konversi huruf ke angka. Oke, ini yang langkah kedua. Eh, jadi di sini ada huruf jika hurufnya tadi sudah di mapping, kita ubahlah menjadi angka. Jika tidak, kita anggap sebagai nol yang biasanya adalah vokal atau huruf seperti H, W, dan Y. Langkah berikutnya adalah menghapus angka ini. Kita hapus angka yang berulang secara berurutan. Ini penting karena di Sondex tadi angka yang sama berurutan itu hanya dihitung satu kali. Setelah itu kita menghapus nolnya karena angka nol tadi mewakili vokal dan eh, tidak berkontribusi pada bunyi utama. Terakhir kita gabungkan hasil akhirnya dengan huruf pertama lalu memastikan panjangnya itu adalah 4. Dan hasil akhirnya nanti dikembalikan sebagai kode Sondex. Oke, nah di sini mungkin saya langsung saja kita lihat saja implementasinya. Jadi misal tadi kita ketik kata Herman.
Nah, di sini hasil akhirnya itu tetap sama H6655. Inilah yang menunjukkan bahwa Sondex ini mampu menangani perbedaan kecil dalam perubahan. Kalau kita atau kita cobalah kata lain semisal Robert. Nah, terus kita ketik apa Rupert. Robert. Nah, terlihat di sini kedua kata ini memiliki kode yang sama atau mirip karena secara fonetik ini memang terdengar serupa. Nah, jadi dari hasil demo ini itu kita bisa melihat bahwa Sondex ini cukup efektif untuk mengelompokkan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi meskipun penulisannya berbeda. Algoritma sederhana ini namun Algoritma ini sangat sederhana namun sangat berguna dalam sistem temu kembali informasi, terutama untuk pencarian nama atau kata yang sering memiliki variasi ejaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.